Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulihi wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilaha wahidan wa rabban syahidan la ma'budan siwak wa nahnu lahu muslimun wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Para sobat majelis zikir insan kamil yang dirahmati Allah dimanapun berada. Pada kajian ini kita akan membahas tentang mi'raj di dalam sholat. Mi'raj di dalam sholat ini sebagai aplikasi yang telah diajarkan, yang telah dilaksanakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga sholat ini merupakan sunnah teragung dari baginda Nabi Muhammad SAW dan sebagai oleh-oleh yang agung dari perjalanan mi'rajnya Nabi Muhammad SAW ini berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Sidratul Muntaha. Dan perjumpaan Nabi Muhammad SAW ini diabadikan di dalam sholat 5 waktu. Nah, seharusnya ketika kita berpikir secara kritis pada saat mi'raj tersebut, Nabi Muhammad SAW masih berada hidup di dunia ini. Dan ini menunjukkan dalil yang kuat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dijumpai di saat di dunia ini. Dan ini merupakan dalil yang tidak terbantahkan. Dan sesungguhnya mi'raj ini adalah merupakan puncak spiritual Nabi yang juga harus dapat dilaksanakan oleh pengikut Nabi Muhammad SAW sebagai puncak daripada perjalanan ruhani mereka untuk usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sobat majelis zikir, insan kamil yang dirahmati Allah dimanapun berada, kalaulah mi'raj ini merupakan puncak dari ilmu rohani, ini memang menjadi puncak daripada ilmu rohani yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat dan sampai kepada para ulama warisatul anbiya saat ini di zaman ini. Dan hanya dari bimbingan mereka, dari bimbingan ulama warisatul anbiya ini, kita bisa mendapatkan tata cara dan rahasia mi'raj di dalam sholat. Tentunya pelajaran ini adalah pelajaran yang merupakan pelajaran dari pelajaran ilmu hakikat, adalah pelajaran perjalanan ruhani menuju Allah. Kalaulah cara berpakaian Nabi saja banyak kita ikuti, banyak ditiru oleh umat-umat Islam yang mengaku pengikut sunnah, mengapa cara mi'raj Nabi tidak dipelajari ya? Dan ini harus menjadi pertanyaan bagi kita masing-masing. Sudahkah kita merasakan mi'raj di dalam sholat? Sudahkah kita mendapatkan ilmu pemahaman dan tata cara mi'raj di dalam sholat ini? Karena Nabi SAW bersabda, "As-salatu mi'rajul mu'min." Sesungguhnya sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang mukmin. Jikalah baginda Nabi Muhammad SAW telah bersabda sedemikian rupa, tidaklah mungkin Nabi Muhammad SAW tidak mengajarkan tata caranya kepada para sahabat dan untuk diteruskan kepada para pengikutnya. Dan jika seandainya kita saat ini belum mampu melaksanakan mi'raj di dalam salat, belum mendapatkan ilmu pelajaran tentang mi'raj di dalam salat ini, itu artinya masih ada yang kurang pada diri kita tentang ilmu sholat ini yang belum kita pelajari. Dan untuk mendapatkan pelajaran ini, sampai bisa mi'raj di dalam sholat, maka jalan yang harus kita menempuhnya adalah pelajaran perjalanan ruhani atau mempelajari ilmu hakikat dari seorang guru mursyid. Para sobat majelis zikir insan kamil yang dirahmati Allah dimanapun berada, mengapa mi'raj ini baru mampu dilaksanakan
oleh orang yang predikat mukmin, karena pada tingkat mukmin ini mereka adalah orang-orang yang telah mempelajari Islam itu secara kafah, yaitu lahir dan batin. Dikarenakan ada beberapa tingkatan di dalam pemeluk agama Islam ini. Yang pertama Muslim, yang kedua mukmin, yang ketiga muhsin. Secara etimologi, Muslim berasal dari kata salima, yaslamu, yang arti selamat, sentosa. Kemudian masuk kepada pola aslama, yuslimu, islaman, dan isim fa'ilnya, Muslim yang memiliki ini adalah mengandung makna arti tunduk, patuh, dan beragama Islam. Dalam terminologi yang berlaku umum, Muslim yaitu adalah predikat atau orang yang memeluk agama secara Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai tali ikatan antara Allah dan hambanya. Namun, kategori mukmin adalah di atas daripada orang yang baru memeluk agama Islam saja. Mukmin bentuk translasi dari mukmin yang berasal dari bahasa Arab yang berakar dari kata amuna, ya'munu, amanatan, yang memiliki arti kepercayaan, lurus, jujur, setia. Kata mukmin adalah isim fa'il dari kata aman, yu'minu, imana, yang berarti beriman, percaya. Dalam istilah syar'i, mukmin adalah orang yang telah mendapatkan pelajaran dan ilmu tentang qalbu atau hati, sehingga mampu membenarkan dengan hatinya apa yang diucapkan lisan dan mengamalkan segala aturan-aturan baik dalam perintah maupun larangan yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Terlebih khusus, mereka adalah orang-orang yang menjalankan agama ini secara lahir batin atau secara syariat dan secara hakikatnya. Para sobat Majelis Zikir Insan Kamil yang dirahmati Allah dimanapun berada, mengapa orang yang bisa melaksanakan mi'raj ini baru dari golongan mukmin? Ini kan menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, karena disabdakan Nabi bahwa as-sholatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang mukmin. Ini dikarenakan golongan mukmin ini sudah mengamalkan Islam itu secara kafah. Yang telah berkali-kali kita sampaikan, kafah itu adalah lahir dan batin secara ilmu syariat dan sekaligus secara ilmu hakikatnya. Saat orang-orang mukmin mempelajari sisi ilmu hakikat itulah mereka akan melewati tahap pembersihan diri. Tahap pembersihan diri ini mereka sekaligus menerima nanti dari guru mursyidnya yang membimbing akan memberikan pelajaran tentang tata cara mi'raj di dalam sholatnya. Sehingga pada tataran tertentu, para penempuh jalan rohani yang dibimbing oleh seorang guru mursyid itu sudah mampu mempraktekkan jalannya mi'raj di dalam sholat mereka yang mereka kerjakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sobat Majelis Zikir Insan Kamil yang dirahmati Allah, insya Allah pada majelis zikir kita ini yang dibimbing oleh seorang mursyid juga, insya Allah akan mampu membimbing bagi para sobat sekalian yang ingin merasakan mi'raj di dalam sholatnya. Yang ini tentunya akan dibimbing secara langsung oleh mursyid pada channel ini. Dan insya Allah akan mampu merasakan kenikmatan yang tiada terkira saat mengerjakan sholat dan mampu merasakan mi'raj di dalam sholatnya. Semoga kita semua bertambah gairah untuk terus mendalami Islam ini secara sempurna, secara kafah, lahir dan batin, secara syariat dan hakikat, sehingga kita mampu merasakan sholat di dalam mi'raj di dalam sholat kita. Akhiru kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.